Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Mohon maaf, saya lagi batuk. Teman-teman, kembali masuk ke dalam general reading, pembacaan umum energinya banyak orang, tentu saja nggak bisa cocok atau resonate semuanya ya. Mungkin hanya beberapa saja yang bisa cocok. Silakan kalian tonton dari awal hingga akhir ya, jangan di skip-skip supaya tahu dan paham ceritanya. Kalau cerita yang terbaca kali ini bukan cerita yang kalian alami atau energi-energi yang terbaca kali ini itu bukan energi kalian atau energi seseorang yang kalian pikirkan, berarti bacaan kali ini memang bukan untuk kalian. Energi general, energi pembacaan general itu bisa vice versa, terbolak-balik, silakan kalian sesuaikan antara energi kalian atau energi seseorang yang kalian pikirkan. Tapi kalau memang energi yang terbaca bukan energi keduanya, berarti bacaan kali ini bukan untuk kalian. Ya, sekali lagi ini adalah general. Kalau yang ingin personal reading, silakan ya. Silakan mendaftar dulu dan caranya nanti akan saya bahas di akhir pembacaan ya, di akhir video. Kita lihat terlebih dahulu untuk energi atau cerita ya. Hari ini itu apa? Tentang apa? Membahas apa? Saya tidak menentukan judul ataupun tema apapun. Saya memasrahkan kepada semesta untuk petunjuknya. Ya, jadi tidak ada judul, tidak ada tema. Saya benar-benar meminta untuk petunjuk semesta dan kita akan bahas lebih detail nantinya. Oke, judulnya itu nanti terakhir ya. Setelah sudah tahu ceritanya baru saya kasih judul, baru saya upload untuk bisa kalian tonton. Kita lihat dulu ceritanya apa, tentang apa. Ya, semoga banyak yang ketarik energi permasalahannya di sini. Banyak yang ketarik ceritanya di sini. Ya, oke kita lihat. Oke. Give your relationship a chance. Artinya di sini ada banyak dari kalian itu yang merasa hubungan bersama seseorang itu sebenarnya kalian sudah nggak ingin berada di situ. Ya, mungkin orang ini kalian nilai sudah nggak layak, nggak worth it ya. Kemudian kalian mulai bimbang atau mungkin sudah banyak yang menetapkan ya, memutuskan bahwa udah ini nggak layak, nggak usah lagi gitu ya. Tapi di sini ada yang ada sih hati kecil itu masih merasa apakah ini layak ya, hubungan hubungan ini apakah layak. Karena gini teman-teman, ada yang beberapa seperti yang saya bilang barusan bahwa udah nggak layak, nggak usah gitu ya. Tapi hati kecil nggak bisa dipungkiri. Rasa itu masih ada karena di sini deception, someone is wearing a false self mask in this relationship. Ya, artinya itu bisa diartikan gini, apa yang ditunjukkan ya atau keputusan yang diambil itu tidak berdasarkan apa yang dirasakan ya, yang ditampakkan tidak sesuai dengan yang di dalam hatinya. Oke, lanjut ya. Saya akan ambil 5 kartu. Oke, di sini reconciliation. Teman-teman, di sini banyak kalian yang terhubung dengan seseorang yang mengajak untuk rekonsiliasi lagi. Rekonsiliasi itu apa? Ya, menyatu kembali, terhubung kembali. Someone from your past is returning to your life. Nah, jadi seseorang di masa lalu atau yang pernah terhubung di masa yang lalu ya, kemarin itu juga lalu ya, apalagi yang dulu-dulu itu juga itu adalah past ya. Past time, masa yang sudah berlalu. Itu ingin kembali ke dalam kehidupan kalian. Rupanya ini mungkin ya kalian dulu terhubung, kemudian nggak terhubung lagi, kemudian dia kembali untuk rekonsiliasi, mengajak kalian terhubung kembali ya. Di sini kalian mulai bimbang apakah layak untuk menerima orang ini kembali atau tidak ya. Saya sebenarnya bosan sama cerita ini, berminggu-minggu saya membahas ini. Rupanya ini yang nonton lagi-lagi orang-orang ya, yang kemarin-kemarin itu nonton video saya. Kemarin sudah beberapa hari ya, 2 harian itu kayaknya sudah nggak ini lagi, ternyata ini lagi gitu loh. Cerita tentang orang lama yang ingin kembali ya. Di mana salah satu atau keduanya
ya, bisa kalian, bisa orang yang kalian pikirkan atau dua-duanya, itu kayak enggak apa ya, tidak menunjukkan atau tidak mengatakan perasaan yang sesungguhnya, ya. Jadi di sini jadinya ragu-ragu. Dia datang untuk apa ya? Dia datang apakah dengan cinta ya? Dengan ketulusan, apakah modus atau apa? Nah, itu seperti itu. Kita lihat lagi ya. Oke, di sini adalah finance and career. Financial issues are a factor in your love life right now. Jadi gini, di sini ada permasalahan tentang finansial. Beberapa mungkin ya, ini bisa kalian atau orang yang kalian pikirkan yang hadir ke dalam kehidupan kalian dan ini mungkin sambat, ngerti sambat ya? Apa ya? Sambat itu mengeluh ya, mengeluh atau mungkin cerita-cerita aja, tapi mungkin sambil ngalak ate, apa ngalak ate? Mengambil hati ya, mengambil hati kalian terus mengeluh, "Aku tuh loh sekarang melas, aku loh sekarang lagi sulit finansial," gitu ya. Tapi ini nggak murni, ada gini, financial issue are factor in your love life right now. Jadi mungkin ada faktor-faktor di dalam hubungan mungkin asmara atau ada di dalamnya perasaan cinta yang tidak tersebutkan ya, yang tidak ditampakkan, tapi di dalamnya ada permasalahan financial issue ya, permasalahan finansial. Ya, ini bisa hubungan apapun, bisa rumah tangga, bisa mungkin teman lama, mungkin ya kalau rumah tangga mantan dulu ya, hadir kembali terus mengeluh ini itu tentang finansial dan sebagainya bisa atau mungkin apapun ya. Konsep hubungannya bebas, silahkan kalian sesuaikan sendiri, oke. Make the effort ya. Jadi reconciliation ini bersebelahan dengan make the effort. Great love is worth taking the step you are guided to take. Jadi gini, ada orang di masa lalu yang datang membuat effort bisa tiba-tiba atau dengan perencanaan untuk menyatu kembali, terhubung lagi dengan kalian sehingga membuat kalian ragu-ragu, di mana dikasih kesempatan nggak sih? Dikasih masuk nggak sih? Masuk lagi nggak sih ke dalam kehidupan kita? Di mana mungkin beberapa dari kalian juga bingung, eee apakah saya menunjukkan sikap apa ya? Sikap benci, sikap marah, atau sikap menerima, sok baik atau sok cinta atau apapun ya. Terutama untuk orang-orang yang datang hanya mengeluh soal masalah finansial. Kok ngene ya bacaane? Oke, trust, love yourself first, religious factor. Jadi gini teman-teman, di sini antara kalian juga seseorang yang kalian pikirkan, mungkin orang yang ini bisa terbolak-balik ya. Entah kalian datang kepada seseorang di masa lalu kalian untuk minta bantuan itu juga bisa ya. Jadi bisa vice versa, bisa terbolak-balik. Di sini gini teman-teman, this situation is calling for you to have faith. Jadi di sini sebenarnya nggak perlu ragu-ragu. Diterima atau tidak ya, pilihannya dua, nggak ada pilihan setengah ya, setengah-setengah. Karena di sini dibutuhkan keyakinan kalian. Contohnya, kalau orang ini minta bantuan ya, antara dibantu atau tidak ya. Jadi kalau dibantu berarti ikhlas, kalau nggak dibantu berarti ya sudah lupakan gitu ya. Kemudian di sini ada juga love yourself first. Kalian juga harus melihat diri sendiri. Mungkin ini adalah dasar pertimbangan kalian ya. Kenapa kalian ragu-ragu? Satu sisi kalian ingin love yourself first. Jadi ya yang penting aku dulu, bukan berarti egois, tapi lebih memikirkan diri sendiri ya. Apakah saya siap menerima orang ini kembali? Apakah saya ini memang ikhlas membantu dia, semuanya seperti itu ya. Kemudian religious factor, your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Kalian dengan orang yang kalian pikirkan ini ya, yang terhubung dengan cerita ini, mungkin banyak perbedaan ya. Spiritual itu tidak harus religi, tidak harus agama, tapi secara jiwa mungkin berbeda. Mungkin sana matang, kalian setengah matang ya. Mungkin kalian yang matang, dia kekanak-kanakan atau kalian bisa bijak, orangnya enggak gitu ya. Jadi itu secara spirit juga bisa, spirit itu jiwa.
mental juga bisa, pola pikir, mindset ya. Bisa juga memang kalian secara religi atau agama mungkin berbeda atau perbedaan status. Di mana kalian sebenarnya memang berbeda sekali, dua orang yang sangat berbeda. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, kalau kalian yang nggak masuk dalam cerita ini, nggak usah dimasuk-masukkan ya, nggak usah dipas-paskan. Saya kira kalau memang ini nggak cocok, memang ini mungkin bukan untuk kalian, tapi untuk orang lain yang juga nonton video ini. Jadi jangan dipaksakan. Kalau kali ini nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lainnya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok. Sampai sini ya. Siapa yang belum subscribe? Kalau kalian suka dengan pembacaan saya, jangan lupa di-subscribe dan bunyikan tanda loncengnya supaya pada saat saya upload video terbaru, kalian bisa langsung menontonnya ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe, setia nonton video-video saya, semoga berkah ya. Untuk kalian, terima kasih atas supportnya. Yang belum subscribe, jangan lupa. Oke, kita lihat ya. Kita lihat kedua sisi ya. Energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan jika ceritanya seperti itu ya. Kalian bisa di kiri, kalian bisa di kanan ya. Silakan kalian sesuaikan ya. Tapi kalau ya sudah nggak di kiri, nggak di kanan, dia juga nggak di kiri, nggak di kanan, berarti bacaan ini bukan untuk kalian. Sering saya ngomong kayak gitu dibalen-baleni ya, bolak-balik ya, diulang-ulang. Kenapa? Karena masih banyak yang tidak paham. Sebenarnya ya kasihan, tapi ya nggak apa-apa, saya jelaskan saja. Jadi untuk kalian yang sudah bosan saya ngomong gitu, mohon maaf. Oke, kita lihat energi masing-masing dari kalian. Oke, kita melihat untuk energi yang di sebelah kiri dulu sih. Ini kurang maju. Seret, nanti kepotong. Nah, gini kan enak, ya. Oke. Kita lihat untuk energi masing-masing dari kalian. Kenapa nggak langsung dibahas saja, Bunda? Ya, bisa aja. Cuman supaya lebih detail, supaya kalian lebih yakin apakah bacaan ini untuk kalian atau bukan. Ngono loh. Diajak yang detail, nggak ngawur, tapi juga banyak yang nggak suka. Kakean ngomong, kebanyakan ngomong. Memang teman-teman ya, untuk yang baru saja gabung saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung ya. Salam kenal, saya Julia Hakim, tarot reader yang banyak omong ya. Bukan banyak baca kartunya. Banyak cerita dan memberikan afirmasi positif daripada ramalan dan terawangan ya. Karena saya mengajak kalian punya mindset dan nalar yang jalan ya, yang logis, realistis, bukan yang halu-halu, yang khayal-khayal. Kalau kalian nggak suka, monggo silakan pindah ke channel lain. Ini adalah channel banyak omong-omong. Oke, lanjut. Energi yang di sebelah kiri. Kita cek ini energi masing-masing dari kalian. The Lover. Yang sebelah kiri adalah seorang pecinta. The Lover ini energi-energi seperti addiction ya, bisa terhadap cinta. Apa itu, Bunda? Jangan pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Madura. Pakai bahasa mana? Addiction itu akan cinta ya. Ini bisa diartikan kayak orang kemelekatan terhadap sesuatu yang sifatnya itu mengandung perasaan yang dalam, perasaan cinta-cinta. Bahasa zaman now ya, anak sekarang bilangnya itu bucin. Nah, yang sebelah sini energi bucin ya. Bucin itu yang seperti apa? Bucin itu budak cinta, tapi ya bukan budaknya cinta gimana ya. Pokoknya cinta banget sampai kadang-kadang nggak nalar. Nalarnya nggak jalan. Nah, kadang jalan, kadang enggak, kadang macet, kadang ngerem, kadang ngegas ya. Kadang-kadang gaspol, rempol. Ya, sampai jungkel. Lanjut. Oke. Nine of Swords ya. Orang yang di sini saking cintanya sampai ya, sampai gak bisa tidur, sampai pusing kepala, sampai sering memikirkan ya, memikirkan seseorang yang terhubung dengan cerita yang seperti itu ya. Bisa jadi orang masa lalu yang datang kembali ya, bisa. Bisa juga orang yang didatangi oleh orang masa lalu ya. Karena pada dasarnya orang ini memang sebenarnya memang cinta
dengan orang yang difikirkan ya. Di sini ya saya melihatnya orang yang di sini cinta. Ya, cinta, punya rasa cinta yang besar, mencintai orang yang masuk dalam cerita ini, yang terhubung dalam cerita ini. Tapi orang yang di sini itu ya, mungkin ya, pernah diperlakukan tidak adil. Tapi di sini orang yang di sini itu tidak ingin kayak bales, sebenarnya pingin, tapi berusaha untuk bersikap bijak, justice, bersikap baik, walaupun pernah terpuruk di dalam titik terendah dalam kehidupan, pernah ya, stres nggak karu-karuan, ya. Ini energi yang di sini, bucin. Oke, Seven of Cups. Karena apa? Sebenarnya ingin banyak. Orang ini bisa dikatakan kenapa stres, ya? Kenapa sampai apa ya bucin? Karena sebenarnya banyak yang ingin diwujudkan bersama orang yang terhubung dalam cerita ini, gitu ya. Lanjut ya. Kalau kalian nggak bucin, nggak cinta, belas ya, atau mungkin di sini adalah orang yang kalian yang ingin datang, seumpamanya ingin datang. Sebenarnya saya nggak bucin, cuman saya ya cek ombak atau saya ingin menjalin tali silaturahmi kok atau apa gitu ya. Cinta sih cinta tapi itu kan dulu ya. Saya cuman ingin baik aja. It's okay ya. Mungkin bukan yang sebelah sini. Mungkin yang sebelah sini. Coba kita lihat ya. Kuro, kamu kok melintir-melintir? Apakah aku kurus sekarang? Waduh, kok gini ya? Gak apa-apa. Kurang sekali lagi. Kenapa terlalu banyak di shuffle ya? Kenapa diucut-ucut terus ya? Ya supaya netral. Energi yang sebelah kanan. Oke. The Chariot. Lebih banyak saya melihatnya, teman-teman, ini adalah orang-orang yang ingin melakukan pergerakan ya. Tapi sesuai aturan. Artinya gini, mungkin ini adalah orang di masa lalu yang ingin datang ya. Lebih banyak seperti itu. Tapi enggak selalu. Bisa juga orang yang ingin datang sebelah sini. Oke. Silakan kalian sesuaikan. Kalian yang mana? Ya. Ini pengen datang, tapi orang ini bisa saja sebenarnya ya. Gerusa-gerusu apa ya? Moro mak bedunduk apa ya? Tiba-tiba muncul atau tiba-tiba datang sebenarnya bisa. Tapi orang ini memilih untuk bukan dengan cara yang seperti itu. Mungkin dengan fase proses mungkin ya, ngecek dulu, itu kan proses ya. Kemudian komunikasi dulu ya, terlepas ini diblokir atau enggak ya. Kalau memang diblokir mungkin nggak bisa komunikasi ya, tapi banyak cara lain untuk terhubung walaupun diblokir sebenarnya ya. Jadi tergantung niat orang yang ingin datang itu seperti apa. Lanjut ya. Orang yang di sini ya, seperti yang saya katakan tadi, orang ini tuh agak punya aturan ya, walaupun kadang enggak. Ya, tapi kali ini orang ini agak jaga ya, mungkin juga tahu aturan, mungkin dulu berpisahnya dia yang salah atau apapun ya, orang yang masa lalu pernah buat salah mungkin ya, seperti itu ya. Karena kalau reconciliation itu berarti pernah berpisah, entah jeda, entah putus, entah bagaimanalah ya ceritanya, tapi ingin menyatu kembali, itu intinya ya. Di sini orang ini tahu aturan. Juga orang ini kayaknya ya orang yang bisa dikatakan mungkin orangnya sopan ya. Kalau yang di sini apakah nggak sopan? Saya nggak bilang gitu. Tapi orang di sini itu ya energinya terdominasi ya, terdominasi dengan energi perasaan yang ya entah marah. Jadi emosinya tinggi di sini. Bisa marah, bisa sedih, bisa seneng ya. Ini emosinya memang orang ini agak naik turun tidak stabil. Nah, bisa katakan seperti itu ya. Di mana mood-nya juga swing di sini, mood swing. Apa itu? Mood-nya ya naik turun gitu loh, naik turun gitu. Oke, kembali lagi ke yang sini ya. Ini adalah beberapa adalah orang-orang yang taat aturan. Contoh ya, jangan buang sampah sembarangan, itu dia nurut ya. Itu contoh simpel ya, contoh simpel. Silakan kalian itu analogi dari saya, silahkan kalian kembangkan sendiri contohnya ya. Kalau datang ke rumah orang itu kula nuwun ya, tok 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 ya, atau mungkin ting tong. Nah, nggak menek pagar atau lompat pagar gitu ya. Itu adalah salah satu contoh orang yang punya aturan
ya, nggak pipis sembarangan ya. Nah itu salah satu contoh orang yang punya aturan. Nah, salah satunya juga di sini beberapa ada yang terikat dalam satu aturan ya, adat ya, aturan hukum ya mungkin pernikahan itu kan aturan hukum, aturan agama. Mungkin beberapa memang sudah menikah atau kalian terikat dalam pernikahan dengan orang ini, tapi yang jelas orang ini punya punya atau pernah ada ikatan pernikahan ya. Atau punya guru, atau dia adalah guru, atau dia adalah pemuka agama, orang yang nurut sama gurunya bisa. Oke, Ten of Swords ya. Kalau di sini ada Nine of Swords, di sini Ten of Swords lebih berat. Saya bilang tadi Nine of Swords nggak bisa tidur dan gak karu-karuan ya. Mungkin terpuruk dan lain sebagainya karena cinta, karena bucin ya. Di sini sebenarnya iya. Ya, di sini sebenarnya iya. Tapi bukan lebih ke bucinnya, tapi bagaimana dia ingin ketemu ya, karena Chariot ini adalah ingin bergerak cepat ya, tapi harus memperhitungkan hal-hal dengan matang, segala faktor-faktor yang bisa terjadi itu dengan matang. Jadi orang ini lebih beratnya ke nahan ya, nahan. Sekali lagi di sini lebih ke arah reconciliation, ingin datang dan di sini lebih ke make the effort ya. Jadi orang ini sebenarnya yang berat adalah karena tidak ketemu. Mungkin sekian lama ingin rekonsiliasi tapi gak bisa. Ya mungkin ada blokir atau apa dari yang sebelah sini. Atau memang orang ini terlalu banyak pemikiran akan aturan. Nanti gini sungkan, nanti gini dipukul, nanti saya datang disiram air apa-apa gitu ya, diusir ya, terlalu banyak kekhawatiran. Orang yang di sini, oke? Di sini naik King of Cups. Oke. Kalau dibilang cinta, orang sini bucin. Jangan dikira orang sini juga nggak cinta. Di sini sebenarnya bucin, tapi dia lebih bijaksana, teman-teman. Di sini the lover, ya. Ini bisa nggak ya kalau di YouTube itu dibesarin gitu ya? Dibesarin. Biar juga bisa kelihatan dengan saya gitu ya. Juga tulisan-tulisan ini supaya kalian sambil belajar juga, ya. Di sini the lover, energinya kalau dibandingkan lebih positif yang King of Cups. King itu adalah raja, di mana energinya besar, bijak, ya. Raja itu bijak, ya, bisa mengelola, bisa membawahi itu apa ya? Mengatur gitu ya, punya otoritas terhadap apa? Cups. Cups seperti yang sering saya bilang adalah elemen air ya, tentang perasaan, tentang emosi. Orang ini bisa lebih mengatur emosinya. Kalau king itu berarti kan pengasih ya, penyayang, rajanya penyayang. Jadi kalau di sini cinta, apakah di sini nggak cinta? Sakjane podo ae. Sama-sama cinta sebenarnya ya. Tapi di sini lebih menyikapinya karena seperti yang saya bilang tadi emosinya kurang stabil, yang di sini itu lebih bisa menata ya. Tapi juga cinta sama. Kalau di sini dibilang buncit sampai terpuruk, sebenarnya dia juga ya. Ini lebih kepada bagaimana caranya cepat bisa menyatu. Kalau di sini lebih kepada mungkin pernah diperlakukan tidak adil, tidak terima dan sebagainya. Seperti itu. Oke. Jadi teman-teman sampai di sini ada yang belum subscribe apa? Ya, pasti belum subscribe ya. Saya nggak subscribe Bunda, saya nggak suka ya. Saya subscribe nanti ketahuan sama siapa-siapa. Saya nggak mau subscribe tapi saya selalu nonton. Oh ya, terima kasih. Nggak subscribe nggak apa-apa, yang penting mendukung saya ya. Tapi lebih baik ya subscribe kemudian bunyikan tanda loncengnya. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat koneksi di antara kalian berdua ya. Koneksi di antara kalian berdua. Sebenarnya kalian ini ada koneksi apa sih ya? Sebenarnya kalau dibilang masa lalu ya, apapun di masa lalu enak atau enggak enak ya, baik atau enggak baik, sudahlah itu jadi masa lalu. Kalau yang enggak baik dijadikan pelajaran, yang baik disyukuri, ya enggak? Ya. Tapi, memang nggak semudah itu ya, terkadang, melepas masa lalu, sesuatu di masa lalu itu memang susah. Bukan nggak bisa ya, tapi memang sulit, butuh perjuangan dan proses. Hanya untuk orang-orang yang mau berjuang dan mau berproses saja yang mungkin bisa melewatinya atau melepaskan masa lalu yang sekiranya memang sudah tidak layak ya. Jadi yang tidak bisa melepaskan
masa lalu adalah orang-orang yang kurang mungkin perjuangannya, kurang bersabar dalam proses dan kurang doanya, kan ngono. Yo gak? Oke, kita lihat ya. Kalian ini terkoneksi seperti apa? Apakah kalian sebenarnya memang masih terkoneksi atau sebenarnya hanya dari salah satu aja yang apa ya? Kayak kepikiran carpe diem ya. Kepikiran carpe diem itu apa ya? Dengan sendirinya gitu. Ya, saya nggak pintar bahasa Indonesia. Ya, saya biasanya bahasa Jawa. Tapi saya akan mencoba supaya kalian bisa memahami, terutama yang nggak ngerti bahasa Jawa. Mohon maaf ya teman-teman ya. Gimana lagi? Saya kurang pendidikan orangnya mungkin ya, kurang gaul. Tapi it's okay lah, kita lihat langsung ya. Jangan banyak omong Bunda. Ntar ya. Kita lihat koneksi di antara kalian. Saya ambil 5. Saya ambil 5. Inisial nanti ya. Ingatin ya, inisial nanti terakhir. Zodiaknya apa Bunda? Semua zodiak masuk. Zodiak dari sana aja loh. Ya, pasti masuk, cuman energi ya. Saya gak bacakan. Yang jelas yang paling banyak di sini Cancer, Pisces, Scorpio, energi elemen air. Ya. Banyak juga Capricorn, Virgo, Taurus. Oh, ada juga sih. Ada juga yang paling banyak juga ada ini, apa sword ya. Elemen air, angin ya. Libra ya, Libra banyak. Libra, Gemini, Aquarius. Kita lihat koneksi di antara kalian. Passion. Kalian terhubung secara passion, hasrat. Ya. Hasrat kalian satu sama lain itu mengikat. Iya Pak, iya. Tak pastikan iya. Ya, sekarang sudah enggak. Iya, sekarang mungkin enggak lah dulu. Oke, ring. Nah, banyak di sini cinta segitiga ya. Karena di sini seperti saya bilang ya, atau segi 4 lah ya, segi 4. Ada juga segi 4, jajaran genjang, kubus. Enggak kubus. Segi 4, segitiga ya. Sama kaki, sama sisi. Oke. Trapesium ada Bunda? Enggak ada. Ya. Kurva ada? Enggak ada. Oke. Jadi kalian terhubung setelah apa? Walaupun kalian di sini tuh break up separation, ya silent treatment. Silent treatment itu apa? Diem-dieman. Bisa blokir, bisa walaupun nggak diblokir tapi diem aja. Ya, ada pengabaian. Ya, bisa kalian yang mengabaikan, bisa dia. Jadi ada kisah kalian tuh terkoneksi sebenarnya secara hasrat. Mohon maaf. Ya, kalau ingat dia agak berhasrat, dia pun juga seperti itu. Ya. Enggak Bunda, saya enggak berhasrat. Sebenarnya ini semua cocok Bunda, tapi saya enggak berhasrat. Ya mungkin dia saja yang berhasrat sama kalian. Ya. Kemudian kalian itu memang terikat selalu ya, terutama dalam hal hasrat dan kalian dalam cinta segitiga ya. Karena pilihannya bukan cuma satu di sini. Bisa 3, bisa lebih ya. Karena di sini satu lingkaran yang tidak terputus, sulit untuk terputus. Apakah kalau ini nggak bisa terputus? Ya bisa dong. Kalian tahu kan gantungan kunci mesti ada tempatnya untuk bisa ngelepas. Tapi kan nggak mudah. Tapi bukannya nggak bisa. Ya nggak? Unkonvensional. Jadi hubungan kalian ini nggak umum. Ya cinta segitiga itu juga nggak umum. Cinta bersegi-segi nggak umum. Yang umum adalah ya. Yang umum adalah setia pada pasangannya yang sah. Nah, gitu. Setia pada pasangannya. Jadi saya kira koneksi kalian itu adalah mengandung ketidaksetiaan, mengandung passion atau hasrat, tapi pernah terputus atau memang sampai saat ini terputus. Ya, ada stop the pattern, ada sesuatu pola atau bisa pola hubungan, pola komunikasi yang terputus, gitu. Oke, koneksi di antara kalian berdua. Oke, ini dalam waktu yang panjang, ya. Dengan berjalannya waktu, mungkin pada saat kalian berpisah,
Kalian masing-masing itu banyak memikirkan tentang hubungan ini. Banyak yang seperti itu, ya. Banyak yang seperti itu. Jadi bagaimana koneksi kalian? Koneksinya sebenarnya ya memang dalam, ya. Apakah ini takdir? Nanti saya lihat. Nanti saya lihat apakah ini takdir atau memang kalian hanya kepikiran karepe dhewe, ya. Apakah ini twin flame atau apapun? Saya gini ya, kalau memang kartunya keluar twin flame, karmic, soulmate, akan saya bacakan sih. Tapi kalau nggak keluar, ya, tapi hanya saya bacakan ya. Jadi bukan berarti kalau karmic itu sulit melepaskan. Kalau soulmate tidak bisa dilepaskan. Kalau twin flame saling mengisi dan saling teringat. Itu hanya istilah ya. Apapun istilahnya yang ngerasakan kan kita, ya. Dan yang bisa memutuskan untuk menghentikan koneksi atau melanjutkan koneksi adalah kalian sendiri. Tidak tergantung orang itu. Saya sudah berusaha melepaskan tapi ingat terus. Mungkinkah dia yang memikirkan saya terus? Walaupun dia mikirkan, ya. Lah wong mek dipikirin tok lho kalian kok bingung, ya. Kalau pengen lepas ya lepas aja. Mau dipikirin, mau enggak, iya enggak? Ayo dong. Jadi gini teman-teman, saya dalam membacakan tarot, mengajak kalian berpikir mempunyai pikiran yang tetap waras dan logis gitu loh. Nalarnya jalan. Jangan kemudian dia tuh loh ternyata mikirin aku terus. Lah apa gunanya mek dipikiri tok, ya. Contoh, suami istri, iya aku mikirin kamu, tapi gak dikasih nafkah. Yo garing ya, kering ya. Lanjut ya, kurang satu. Jadi ayo teman-teman. Kalian saya ajak untuk tetap berpikir waras gitu ya. Bukan saya bilang kalian gila, enggak loh ya. Jangan salah-salah. Love. Kalian terkoneksi cinta. Sama-sama cinta, sama-sama tulus sebenarnya. Seperti yang saya bilang tadi. Aduh. Di sini tuh memang love, saling mencintai, mengasihi. Iya. Iya cinta. Ya. Soulmate. Terus kalau soulmate kenapa? Ada soul kontrak. Emang kontrak sama siapa sih? Ya. Sama rental. Kan enggak ya. Soulmate ini adalah bagaimana kita bertanggung jawab terhadap jiwa kita sendiri, ya. Kalau soal takdir beda lagi, ya beda lagi. Sebenarnya ya mungkin ada sih energi-energi takdir ya. Mungkin di sini memang kalian itu terkoneksi dulunya teman ya, partnership ya, teman kerja, teman opo bisa atau memang sudah ada janji-janji di antara kalian ya. Tapi dengan situasi kondisi mungkin nggak memungkinkan terus terpisah itu juga bisa, tapi secara jiwanya sudah merasa saling mengikat ya. Apakah nggak bisa dilepaskan? Bisa. Siapa yang bilang nggak bisa? Runner ya. Karena di sini ada memang yang meninggalkan ya. Ada entah kalian tadi ya. Kemudian di sini seakan-akan memang hubungan ini sudah nggak bisa kembali, tapi kita nggak pernah tahu ya. Seperti saat ini mungkin berubah pikiran, transformation ya, perubahan, bertumbuh mungkin dengan berjalannya waktu, memikirkan ya, ada yang sudah healing, terus sudah siap ya, dia mau datang, nggak datang, reconciliation atau apapun ya, rekonsiliasi atau tidak sebenarnya nggak ada masalah karena saya sudah netral. Jadi it's okay mau datang atau enggak ya. Tapi sebenarnya dasarnya ya ini tadi ya, ada perasaan saling mencintai sebenarnya. Masalahnya sudah healing atau belum? Ya. Sudah healing dari masa lalu atau belum? Sudah move on dari masa lalu atau belum? Selama belum move on, masih punya rasa-rasa yang macam-macam itu ya, rasa strawberry, rasa benci, rasa apa ya? Rasa cinta, rasa kangen dan sebagainya. Itu kan berarti nggak netral. Ya, itu akan sulit ya, akan sulit. Memang sih soulmate, ada soul contract ya. Kita lihat ya takdir apa bukan ya. Kalau kalian pengen tahu sebenarnya mau takdir mau enggak, yang penting dijalani itu bisa menjadikan baik atau enggak ngono loh ya. Selama dijadikan terjalin kembali itu bisa baik, kenapa tidak ya, membawa satu manfaat positif ya untuk keduanya, it's okay. Tapi kalau membuat luka, apalagi membuat gini lagi, Nine of Swords dan Ten of Swords, ya wis gak usah maren ganti cerita gitu ya.
Sudah nggak usah, mending ganti cerita. Kita lihat ya, supaya kalian puas ya. Kita lihat 3 kartu. Apakah ini takdir atau apa? Kita mau bahas ini ya, soulmate-nya ini loh, supaya kalian itu puas. Kadang-kadang gimana Bunda kalau twin flame gimana dong? Loh ya gak apa-apa lah, ngapain bingung? Gak ada masalah dengan twin flame, gak ada masalah dengan soulmate. Terus kalian mau terpaku dengan satu istilah, di mana istilah itu tidak membuat kalian bahagia. Loh, kita ini manusia loh, punya akal pikiran yang tinggi, ditinggikan. Ya berjuang dong. Ya kan? Maka dari itu, menjaga kewarasan itu sangat penting. Ya, realistis itu penting. Melihat kenyataan yang dihadapi secara nyata. Tarot itu nyata? Enggak nyata. Yang nyata itu ya yang kita lihat, kalau kita punya mata, punya telinga ya. Recovery. Ya, oke, sebenarnya seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa sebenarnya soulmate ini terus akan terkoneksi kalau kalian belum sembuh. Recovery itu kesembuhan. Tak lihat kan? Cek percaya kesembuhan. Ya. Saya tulis menemukan diri kalian sendiri lagi ya. Selama kalian tidak menjadi diri sendiri ya, termanipulasi dengan perasaan-perasaan yang berkecamuk ya, nang neng nong, ya akan sulit. Saya itu sebenarnya sudah memaafkan, tapi saya ingin dia menunjukkan rasa penyesalan. Podo wae wis. Itu namanya sudah tidak memaafkan sudah. Kalau memaafkan sudah netral, sudah hampa ya. Dia datang minta maaf, enggak minta maaf. Dia keadaannya gimana ya sudah, kalian sudah nggak mau tahu ya. Itu sebenarnya ya ini. Itu yang menyebabkan masih selalu terkoneksi secara soulmate ini ya. Apakah ini takdir? Sebenarnya enggak sih. Kalian aja yang belum healing. Sorry ya, saya bicara apa adanya. Loh, baru saya bilang. Apa ini teman-teman? Destiny, takdir. Ada beberapa yang takdir. Loh Bunda, bener kan? Kalau takdir gimana? Kalau takdir ini adalah suatu pembelajaran. Pelajaran yang harusnya bisa kalian ambil. Karena dipertemukan bukan untuk suatu hal yang sia-sia tapi takdir. Memang dipertemukan oleh semesta. Terikat dengan soulmate. Terkait dengan secara batinnya itu memang diikatkan. Seperti seakan ada kontraknya. Ya. Berarti di dalam hubungan ini. Secara mungkin tidak, kita belum sampai sana ya memikirkannya ya. Tapi di sini tersirat bahwa semesta mempertemukan karena di dalamnya ada pelajaran ya. Ada maksud, bukan untuk hal yang sia-sia. Untuk yang di sini ada pelajarannya. Mungkin akan berbeda dengan pelajaran yang untuk yang sebelah sini. Tapi ini memang rencana semesta. Jadi sebenarnya kalau memang ceritanya seperti ini, memang takdir, soulmate ya. Berarti kalian itu yang memang belum lepas ya. Pertama memang harus healing. Kedua, setelah healing harus dapat manfaatnya, dapat pelajarannya, hikmah positifnya dari hubungan yang pernah berlalu ini. Sehingga pada saat orang di masa lalu datang atau kalian yang ingin datang di orang masa lalu kalian, itu segala sesuatunya sudah mungkin datang dengan versi yang terbaik ya. Datang tidak dengan energi-energi yang negatif lagi, tapi sama-sama bisa saling membangun. Betapa indahnya dunia kalau seperti itu, iya enggak? Ya. Oke. Sampai sini sudah jelas. Sampai sini masih ada yang belum subscribe ya, jangan lupa di-subscribe. Lanjut. Orang yang datang ini ya, mungkin kalian ingin tahu sebenarnya maksudnya itu ya. Entah dia mau ngomong apapun ya. Saya nggak mau bahas omongannya atau secara nyatanya, tapi energinya dia. Sebenarnya itu dengan satu kebaikan atau dengan satu kemodusan ya. Karena kenapa saya mau melihat itu?
Karena kalau memang dulunya itu ada sesuatu yang tidak mengenakan, kemudian datang, sementara kita proses healing atau mungkin sudah healing, kedatangan lagi orang di masa lalu yang pernah membuat kita terpuruk seumpamanya, membuat sakit hati kita, luka batin kita. Ya sebenarnya kan mending nggak usah ya. Tapi sebenarnya nggak usah itu pilihan ya, usah atau nggak usah. Tapi kalau memang sebenarnya dia itu datang dengan sesuatu ketulusan yang baik, kenapa tidak? Itu kan juga kita memberikan kesempatan untuk seseorang untuk berbuat baik dan berkah itu akan juga datang untuk kita. Jadi kita nggak ikut-ikutan seperti orang balas dendam. Dulu kamu jahat sama aku, ya kamu sekarang tak jahatin ya. Itu nggak bijak banget, ya kan? Itu nggak bijak banget. Udah males Bunda, ya sudah terserah. Tapi ini akan saya lihat ya, apakah dia itu ingin kembali, itu ingin sesuatu yang baik atau modus, itu loh yang penting. Nah, kalau modus wis nggak usah. Tapi kalau untuk sesuatu yang baik, betapa tidak bijaknya kita, ya. Padahal kita itu sebenarnya menerima dia kalau kita dalam posisi sudah healing, sudah kuat, sudah netral. Dia datang atau enggak sebenarnya kan sama aja, nggak ada ngaruh, ya enggak? Oke. Kalau membuat dia menerima dia datang kembali seperti memberikan peluang dia untuk curang lagi. Loh ya jangan mau, ya kan? Kalian kan harusnya sudah tahu, gitu loh. Kalau memang dicurangi ya jangan mau, gitu aja. Tapi kita lihat ya modus apa enggak. Kau masih modus atau sudah enggak? Kamu mau modus apa tulus? Ya. Tulus atau modus? Tulus atau modus? Atau ngedabrus? Ngedabrus itu omong doang teman-teman ya, bahasa saya itu. Ngedabrus ya. Kalau dia ngedabrus berarti dia adalah seorang darkombes. Kalian tahu darkombes? Istilah saya itu orang yang ya payah gitu ya, payah. Ngedabrus itu omong doang. Kita lihat ya. Apakah dia tulus atau modus? Saya cuma ambil 3. Kelamaan ini sudah 41 menit lebih, 42 menit. The devil. Devil itu jelek ya teman-teman ya. Jadi bisa saya katakan devil itu setan iblis ya. Dia datang itu nyetanin lagi. Mending gak usah yo berarti ya. Karena kartunya devil. Ya. Gak ono api-api tidak ada bagus-bagusnya. Ya, kecuali apalah gitu ya. The devil langsung dijawab. Dia maksudnya gak bagus. Jadi solusinya gimana Bunda nanti Sita? Ten of Cups. Memang sih. Di sini Ten of Cups itu bagus ya. Ingin menjalin hubungan baik kembali ya. Penuh kasih. Seperti keluarga bisa. Tapi devilnya ini loh bikin gak enak. Coba saya lihat lagi ya. Kalau sudah 3 baru enak. Bacanya. Page of Wands. Page itu energinya kurang matang ya, kecuali King. Queen itu bagus. Kalau Page itu energi yang belum matang. Mau dia tua, mau dia muda ya, tapi energinya itu bukan keseriusan, bukan apa ya. Dia ini saya kira ya baik sih, tapi Eight of Cups. Saya kira orang ini datang kembali untuk pergi lagi ya. Mohon maaf, ini Eight of Cups. Energi pergi. Ngilang, meninggalkan ya. Jadi kalau saya lihat sih, apakah orang ini tulus ya? Sebenarnya dia itu datang itu bukan dengan ketulusan atau tidak tulus. Tapi dia itu ingin ketemu ya, melihat apakah kalian baik-baik saja, ingin tahu kabar kalian ya. Kalau bisa dimodusin, kalau nggak bisa ya sudah. Itu sih. Langsung saja ya, saya bacakan, saya jelaskan. Intinya seperti itu. Jadi, solusinya gimana? Lamun dia energinya kayak gini ya. Sebenarnya kalian nerima, kalian nggak nerima ya. Bagi dia itu kayak gini ya, kalau katanya orang Jawa itu kalah cacak menang cacak ya. Itu gimana sih kakak cacak-cacak itu ya. Jadi gini,
Ya kayak orang berjuang kalau menang syukur, nggak menang ya sudah ya, gambling gitu. Jadi solusinya diterima apa enggak, terserah kalian, tapi kalian sudah tahu ya. Kalaupun kalian menolak bukan berarti dia kemudian stres, kemudian sakit hati, enggak, biasa aja. Tapi kalau kalian menerima konsekuensinya, kalau kalian nggak siap, kalian dimanfaatkan bisa, kalian dimanipulasi perasaannya bisa ya. Jadi kalau solusi itu kartu tarot itu hanya memberikan wacana saja ya. Eksekusinya kalian dong. Masuk saya yang eksekusi, wong saya cuma pembaca tarot ya. Oke, itu. Kemudian kita mau lihat untuk inisial ya sebagai tambahan saja. Terus kita taruh di mana nih inisial? Atas ya. Ini tambahan saja, bisa inisial dia, inisial kalian, inisial apapun di antara kalian berdua. Ada X mau keluar nggak jadi. Wes. H. T. Hati. Q. U. Z. K. P. I. Kalau nggak ada inisialnya gimana Bunda? Ya nggak apa-apa. Ini pembacaan kartu, bukan pembacaan inisial lotre inisial. Ini hanya tambahan supaya kalau yang cocok itu kalau ini inisialnya keluar berarti lebih mantap gitu loh, ya. Oke, T S. Ini inisialnya, bisa inisial dia, inisial kalian. Y-nya 2 ya, Yuli. Saya lagi. Alhamdulillah, kelegean. Oke, teman-teman, kita lihat ya pesan semestanya untuk kalian semuanya ya yang nonton ini. Untuk pembahasan kali ini ya, bisa kalian mengalami atau tidak, tapi yang jelas pesan semesta selalu baik ya. Kita ambil positifnya saja. Kita lihat pesan semestanya ya. Pesan semesta untuk kalian semuanya ya. Saya tidak berniat menasehati atau tutur-tutur di sini, saya cuma membacakan. When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. Jadi gini, saat kamu meninggalkan dunia ini, kamu nggak bawa apa-apa, tapi membawa jiwamu dan memori yang pernah kamu share sama orang lain, terutama orang-orang yang kamu cintai ya. Jadi gini, nggak berarti ini ceritanya kamu meninggal, enggak ya. Jadi when you pass from this world ya, memang sih artinya meninggal sih, tapi dunia ya artinya gini, kalau memang dengan siapapun kita menjalin hubungan ya, hubungan apapun ya. Kalau memang kalian sudah berakhir di hubungan tersebut, ini cerita tentang hubungan sih ya. Kalau dikaitkan dengan hubungan, itu sebenarnya yang perlu nggak ada yang perlu kayak dibawa gitu ya. You take nothing, tidak ada yang perlu diambil, apalagi hal-hal yang buruk ya. Yang diambil adalah hal-hal yang membahagiakan, yang menenangkan jiwa kalian, juga memori-memori yang bisa membahagiakan. Dan yang penting ya, bukan bagaimana memori itu dibuat bersama dia, tapi bagaimana kalian berarti untuk orang yang kalian cintai, termasuk dalam hubungan apapun ya. Jadi intinya, buatlah kalian itu bermanfaat ya, berkesan baik untuk orang lain ya. Jadi untuk tadi ya, diterima apa enggak ya. Kalau kalian ingin berkesan baik, terima saja, tapi kalian punya batasan itu ya. Jadi nggak usah terus kemudian nggak mau dong, kamu dulu jahat, aku sekarang nggak mau sama kamu. Nggak perlu sih, nggak perlu ya, nggak elegan ya. Terima aja, tapi ada batasan. Ini aku punya rules sekarang. Rules-nya begini. Jadi kalian punya harga, berharga, ya, bernilai, oke? Yang punya value, tunjukkan value kalian.
tunjukkan batasan, tunjukkan prinsip. Oke, lanjut ya. Jadi di situ kalian akan memberikan kesan soulmate lagi. Soulmate. Saya ginikan supaya nggak ulap, nggak silau ya. Soulmate. Your soulmate is already with you in spirit. Already with you, sudah bersamamu, tapi in spirit, di dalam jiwa. Ya gak masalah. Mau soulmate masih apa? Masih yo. Walaupun apa ya. Mau di dalam jiwa aja loh. Jadi kalian yang bisa mengelola jiwa kalian sendiri. Mau soulmate, mau apa, mau ada, mau enggak. Ya, jadi believe this and they will manifest physically. Kalau memang kalian yakin dia adalah soulmate kalian, kalau kalian itu percaya dan yakin, dia akan datang kepada kalian secara fisik. Katanya kartu, saya nggak ngeramal, nih gitu, katanya gitu. They will manifest physically. Ya, kalau kalian ingin datang, caranya bagaimana memanifestasikan? Netralkan dulu energi kalian, ya, sehingga kalian tidak berharap dia datang, ya, tidak berharap. Tapi kalau kalian mendoakan dia terus, ya, memanifestasikan, ya, mengkoneksikan secara netral, tapi ya, jangan datanglah. Wahai kekasihku, yes. Salah kabeh ya. Iku to ilmu perdukunan lek ngono ya. Atau nyewa jin apa gitu ya, bayar gitu. Mungkin bisa ya. Tapi kalau sebenarnya diri kita bisa kok memanifestasikan energi seseorang biar datang kepada kita, tapi asal energi kita sudah positif dan netral ya. Kalau masih ada marah, rindu berat, datanglah ya nelongso dapatnya ya. Kecewa tambah iso gendeng barang ya. Hati-hati ya, memang kalian soulmate, tapi seperti saya bilang tadi, masih soulmate, masih apa, meskipun soulmate, meskipun apapun itu nggak ngaruh sebenarnya. Yang penting pesan saya tetap jaga kewarasan kalian dalam berpikir ya. Balance. Love is not always about agreeing just for sake of it. Cinta itu tidak selamanya permasalahan tentang persetujuan atau harus saling mencintai, enggak ya. Cinta itu harus saling mencintai sebenarnya ya iya, tapi kalau memang keadaan atau situasi kondisi tidak memungkinkan untuk bisa saling ya, apalagi tadi ada cinta segitiga. Ya kalau aku nelpon kamu ya harus angkat, dikepuki bojone kalau sudah punya bojo, ya enggak? Tapi saya di sini nggak menyarankan ya, bagaimanapun juga cerita konsep-konsep hubungan atau status hubungan yang nggak jelas seperti itu ya gimana ya, saya nggak ngejudge ya, tapi saya bisa memastikan bahwa rasanya nggak enak ya. Terus ngapain cari perkara? Belum dosanya, belum karmanya, belum yang lainnya. Ya monggo silakan kalau mau menikmati gitu. A great relationship is one that both support and challenges ya. Jadi gini, hubungan yang baik itu satu sama lain itu memberikan support dan memberikan kesempatan. Seperti yang saya bilang tadi, memberikan kesempatan monggo silakan. Ya, itu suatu kebaikan ya. Kebaikan itu adalah sesuatu kebaikan yang ditanam akan dituai hal yang baik. Asal ya itu tadi sudah healing, sudah bla 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 yang tadi saya bilang. Saya nggak mau ngulangi, capek, kesel ya. Hampir 1 jam saya ngoceh. Gitu ya. Jadi jaga kewarasan, healing ya, netralkan dulu energinya. Mau datang, mau enggak, mau kasih bantuan, mau enggak, mau apapun. Ya, kalau kalian itu energinya sudah bagus, matang, berprinsip, ya, bernilai, apa aja oke, ya. Selagi kalian belum kuat, kuatkan dulu lah. Caranya kuat, banyak doa, ya kan? Healing, healing itu bukan ngelencer shopping ya, bukan ke pantai, bukan. Tapi jiwa kita itu sudah jiwa-jiwa yang di level-level di mana kuat, ya, nalarnya jalan, waras, ya itu ya. Jangan menyalahartikan soal waras ya teman-teman ya. Saya yakin kalian itu cerdas dan bijak ya. Ya terlihat dari komentar. Monggo silakan yang mau komentar gak bijak, kalian akan diserang sama netizen yang lain pastinya kalau di sini. Ya enggak? Oke. Terima kasih banyak ya teman-teman. Saya kira itu aja. Terima kasih banyak yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Ambil yang positif, buang yang negatif ya.
Kalau kalian suka jangan lupa di-subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Semoga bacaan kali ini itu bisa membawa manfaat positif sehingga bisa berkah untuk saya yang bacakan, juga berkah untuk yang menonton, bisa membawa perubahan atau pola pikir kalian itu jadi terbuka ya secara lebih baik gitu ya. Terima kasih banyak ya teman-teman dan sampai jumpa lagi. Belum ya? Personal reading ya? Personal reading di saya itu berbayar ya. Caranya itu ketik daftar tarot, kirimkan ke admin saya ya, Mbak Tia namanya, itu nomornya ada di bawah video ini, di deskripsinya. Setelah daftar tarot, ketiknya daftar tarot ya, daftar tarot nanti akan dibalas sama Mbak Tia, itu dibaca semua secara seksama supaya paham ya. Kalau sudah paham silahkan diikuti ya. Berbayar dan dengan video call ngomong langsung, interaksi langsung seperti ini ya. Durasinya ada 15 menit, ada 30 menit. Saran saya 15 menit saja sudah cukup kalau permasalahannya nggak begitu berat ya. Saya akan membacakan untuk orang-orang yang memang benar-benar serius dan membutuhkan. Untuk yang iseng mending nggak usah daftar ya. Seperti itu, karena saya pun untuk membacakan juga meluangkan waktu. Saya nggak kengangguran untuk membacakan personal reading ya. Jadi simbiosis mutualisme. Seperti itu ya. Ikuti rules-nya dan tolong diperhatikan untuk jam kerjanya ya. Jam kerja atau membalas chatting itu ya. Jangan jam 1 malam nggak cepat dibalas kemudian ngomel-ngomel di YouTube ya. Saya kira itu orang yang kurang pintar dan kurang cerdas. Oke, paham ya teman-teman ya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.